Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pada pagi hari ini kita dapat kembali belajar secara virtual. Selanjutnya untuk materi kita pada hari ini adalah tentang pendudukan Jepang di Indonesia. Mari kita mulai. Kita lihat pada tayangan PowerPoint berikut ini. Pendudukan Jepang di Indonesia, ini kelas 11 semester kedua atau semester genap, akan kita mulai. Kemudian nanti materi berikutnya adalah tentang tokoh-tokoh perjuangan di masa pendudukan Jepang, kemudian nanti usaha mempertahankan kemerdekaan. Kita mulai dari masa pendudukan Jepang. Pada bagian pertama, latar belakang Jepang menjadi imperialis. Ini yang harus kita ketahui. Mengapa Jepang menjadi negara imperialis? Nah, ini ada beberapa hal. Yang pertama, ini tentu kita tahu ada restorasi Meiji. Jadi, awal modernisasi Jepang di dalam dunia industri, ya, atau yang disebut dengan restorasi Meiji. Ini sejak tahun 1639. Sejak Shogun Tokugawa menjalankan politik shokoku atau politik isolasi ini. Kemudian terjadi persaingan antara shogun dengan daimyo atau tuan tanah yang semakin ketat ini. Kemudian tahun 1854 Komodor Matsudaira Perry datang dan berhasil memaksa Jepang menandatangani perjanjian Kanagawa. Nah, Jepang sebenarnya pada intinya awalnya adalah negara yang menjalankan politik isolasi, tapi kemudian Jepang melakukan restorasi, ya, mau membuka diri atau membuka isolasinya dan bisa melakukan hubungan perdagangan dengan negara lain. Ini semenjak Kaisar Meiji, ya. Ini mengadakan perubahan melalui kebijakan restorasi Meiji dalam bidang militer, pendidikan, ekonomi, sosial, dan hukum. Ini ada doktrinnya yaitu Hakko Issho, ya, yang tersebut dalam ajaran Shinto yang membuat Jepang tumbuh menjadi negara modern. Ini kemudian dengan adanya restorasi ini, maka Jepang kemudian menjadi negara imperialis. Nah, bagaimana usaha Jepang dalam membangun atau memperluas imperiumnya, ya? Yang pertama perang Sino-Jepang pertama, kemudian perang Rusia-Jepang, kemudian Jepang menginvasi wilayah jajahan Prancis di Indochina 1941, kemudian Jepang membentuk Fakta Tripartit sama Jerman, Italia pada September 40. Kemudian Jepang menyerang Pearl Harbor atau pangkalan laut Amerika Serikat di Kepulauan Hawaii. Inilah latar belakang Jepang kemudian menjadi imperialis dan kemudian betul-betul melaksanakan imperialismenya itu. Kemudian yang kedua, bagaimana datangnya Jepang ke Indonesia? Nah, ini bisa kita lihat. Nah, Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang. Pada Maret 42, Belanda menandatangani perjanjian Kalijati yang berisi penyerahan seluruh wilayah kekuasaan Hindia Belanda tanpa syarat kepada pihak Jepang. Ini. Kemudian Jepang mulai menduduki Indonesia, ya, dan tentu yang pertama adalah bagaimana sambutan rakyat Indonesia terhadap Jepang. Ini, ya. Upaya Jepang menarik simpati bangsa Indonesia yang dimulai dari Jepang mengaku saudara tua, kemudian Jepang mengizinkan bangsa Indonesia untuk menggunakan bahasa Indonesia, menyanyikan Indonesia Raya, mengibarkan bendera merah putih. Kemudian Jepang mengganti semua nama-nama jalan, gedung dengan nama dalam bahasa Jepang. Jepang membentuk gerakan 3A. Ini usaha Jepang menarik simpati bangsa Indonesia. Ini. Kemudian dampak pendudukan Jepang di Indonesia yang ketiga dalam bidang politik,
kemudian nanti dalam bidang ekonomi dan bidang militer. Ini saya kira itu materi tentang pendudukan Jepang di Indonesia. Ya, dalam bidang politik ini Jepang membagi wilayah menjadi 3 wilayah pemerintahan militer. Nanti bisa diperdalam melalui literasi atau buku-buku yang lain ya. Kemudian Jepang membagi wilayah Indonesia menjadi 10 karesidenan atau yang disebut dengan Shu. Ini lalu mengangkat tokoh politik Indonesia dalam struktur pemerintahan, tetapi jabatan tertinggi dalam sebuah lembaga tetap dipegang oleh Jepang. Kemudian membentuk Chusangiin ya, atau Badan Pertimbangan Pusat. Kemudian membentuk lembaga-lembaga ya, seperti organisasi putra. Kemudian mengganti Majelis Islam Ala Indonesia atau MIAI menjadi Masyumi tahun 43. Lalu juga membentuk Jawa Hokokai atau Himpunan Kebaktian Jawa. Dalam bidang ekonomi, Jepang membentuk Kumeyaai atau Koperasi Pertanian. Kemudian bangsa Indonesia dipaksa menanam tanaman jarak ya. Kemudian sumber daya alam Indonesia dikuras habis untuk kepentingan pemerintahan Jepang. Dalam bidang militer juga demikian, menugaskan polisi rahasia atau Komutai dalam masyarakat Indonesia untuk mengawasi gerak-gerik bangsa Indonesia. Kemudian Jepang membentuk berbagai organisasi militer dan semi militer. Nah, saya kira itu materi pertama untuk kelas 11 semester genap ya. Dan nanti untuk penugasannya bisa dilihat di dalam Google Classroom ya. Yang pertama menjelaskan latar belakang Jepang menjadi imperialis. Kemudian yang kedua menjelaskan masuknya Jepang ke Indonesia. Yang ketiga menjelaskan kebijakan Jepang di Indonesia. Dan keempat menjelaskan dampak pendudukan Jepang di Indonesia. Silahkan menggunakan berbagai literasi yang Anda punya, bisa buku-buku, kemudian juga bisa menggunakan media internet. Demikian yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan ini. Selamat belajar dan semoga sehat selalu. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.